Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam kitabnya Durratun Nasihin pada bab Mu'jizat Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakan tentang sosok seorang raja penyembah berhala di negeri Syam yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW setelah melihat mukjizat yang luar biasa. Raja ini adalah salah satu raja penyembah berhala dan sangat menentang akan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah. Raja Syam tersebut bernama Habib bin Malik. Habib bin Malik adalah raja Arab dari suku Quraisy. Dia berkedudukan di negeri Syam dan mendapat julukan dari penduduk Makkah sebagai Raihanah Quraisyin atau bunga Quraisy. Berbicara tentang Raja Habib bin Malik, ada kaitan berat dengan kisah mukjizat Rasulullah SAW yang membelah bulan menjadi dua. Lalu beliau memasukkan bulan tersebut ke lengan baju kanan dan juga kirinya. Peristiwa itu disaksikan oleh sang raja tersebut. Maka disitulah bermula datangnya mukjizat ketika Raja Habib Malik meminta untuk melihat mukjizat dari Rasulullah SAW. Raja Habib datang ke Mekah atas undangan Abu Jahal yang telah menerimanya bersama beberapa pembesar Mekah dengan hadiah-hadiah berupa hamba-hamba sahaya dan pakaian-pakaian serta menempatkannya di suatu tempat dekat kota Mekah bernama Al-Abtah. Sebelumnya Abu Jahal mengirim surat kepada raja yang menceritakan bahwa ada agama baru di Mekah yang dibawa oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad. Setelah raja mendapatkan surat dari Abu Jahal, setelah membaca surat itu, muncullah keinginan untuk bertemu dengan sang Nabi dengan membawa sekitar 12.000 orang ke Mekah. Sesampainya di perbatasan, ia mengirim utusan untuk memberitahu kepada Abu Jahal bahwa dirinya sudah sampai di Al-Abtah ataupun perbatasan kota Mekah. Saking penasarannya pada sosok Nabi tersebut, salah satu Bani Hashim mengatakan, di masa kecilnya Muhammad seorang anak yang dipercaya jujur dan berbudi luhur. Namun di usia 40 tahun ia menyebarkan agama baru yang bertentangan dengan agama-agama para leluhur. Mendengar kriteria sosok seorang nabi tersebut, maka sang raja ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu dipanggillah Rasulullah. Dengan menggunakan jubah merah dan surban hitam, Nabi Muhammad memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik untuk berjumpa dengannya. Nabi datang bersama Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja sebelum sampai ke lokasi, di sepanjang perjalanan Khadijah menangis. Ia khawatir atas keselamatan suaminya tersebut. Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena kekhawatiran tersebut membuat mereka sedih dan juga menangis akan keselamatan baginda Rasulullah SAW. Saat tiba di lokasi sang raja, Nabi disambut hangat dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika duduk di kursi tersebut, wajah Nabi memancarkan cahaya yang kemilauan, sehingga orang menyaksikannya terkagum-kagum. Di saat yang sama, Raja Habib bin Malik mempertanyakan soal mukjizat Nabi Muhammad SAW karena nabi-nabi sebelumnya memiliki mukjizat. Begitupun dengan Nabi Muhammad, jika memang seorang nabi pasti memiliki mukjizat. Mendengar pernyataan itu, lalu Nabi menghendaki permintaan sang raja. Sang raja menginginkan matahari yang bersinar itu ditenggelamkan, lalu dimunculkanlah bulan. Setelah itu ia meminta untuk menurunkan bulan, kemudian dibelah menjadi dua bagian. Belahan tersebut dimasukkan ke masing-masing lengan tangan sebelah kanan dan juga kiri Nabi. Kemudian keluarkanlah kembali dan menyatukannya lagi. Bahkan
ia meminta untuk menyuruh bulan agar mengakui sosok Rasulullah Muhammad sebagai seorang rasul. Lalu permintaan terakhir dari sang raja, setelah itu kembalikanlah bulan ke tempat semula. Jika mampu melakukannya, raja itu akan menerima dan mengakui kenabiannya. Begitulah permintaan raja kepada Rasulullah untuk membuktikan tentang sosok kerasulannya. Di samping itu Abu Jahal yang berada di sampingnya raja. Dia di sana merasa sangat gembira sekali mendengar permintaan raja kepada Rasulullah. Ia menyangka kalau Nabi tak akan mampu melakukan permintaannya tersebut untuk mewujudkannya. Abu Jahal yang berada di sana merasa gembira sekali. Dia mengira bahwa Rasulullah akan kalah pada hari ini. Setelah mendapat permintaan dari sang raja, lalu Rasulullah berjalan ke gunung Abi Qubais dan sholat 2 rakaat di atas sana. Diketahui gunung itu berdekatan dengan Masjidil Haram, letaknya searah dengan Hajar Aswad dan berdekatan dengan Bukit Safa. Sesampai di sana Nabi berdoa kepada Allah dengan mengadahkan tangannya yang tinggi agar permintaan sang raja tersebut terkabulkan. Tanpa orang lain, turunlah 12.000 malaikat yang menyampaikan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Malaikat tersebut berkata bahwa senantiasa bersama Nabi dan Allah akan menetapkan keputusannya sejak zaman azali. Malaikat meminta pada Nabi agar menemui raja tersebut untuk membuktikan kerasulannya, karena Allah lah yang mengendalikan matahari dan juga bulan, serta mengganti siang dan juga malam. Dikatakan pula raja itu memiliki putri cacat yang tidak punya kaki dan juga tangan serta buta. Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan juga melihat kembali. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad menemui sang raja. Setelah itu Rasulullah membuktikan tentang kerasulannya. Lalu matahari akan tenggelam sehingga suasana semakin remang-remang. Usai berdoa, terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Seketika bulan terbelah menjadi 2. Dengan 2 jarinya, Rasulullah mengisyaratkan agar turun kepadanya. Fenomena ini sangat menegangkan karena terdengar gemuruh yang sangat dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan kepada Rasulullah. Saat berada di tangan Nabi, lalu dibelahlah menjadi 2 bagian. Setelah itu dimasukkan ke lengan kanan dan satu lagi dimasukkan ke lengan kiri. Tak lama kemudian dikeluarkanlah potongan bulan itu dan menyatukannya lagi seperti semula. Kejadian itu membuat orang-orang yang menyaksikan takjub saat Nabi menggenggam bulan yang sedang bersinar. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bulan tersebut kepada Rasulullah bahwa Muhammad adalah seorang rasul yang benar dan juga patut untuk ditaati. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua orang semakin terguncang. Pasalnya, yang mereka lihat bukanlah hanya mimpi belaka, melainkan kenyataan yang sebenarnya. Tiba-tiba raja menyadari bahwa tak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, meskipun lihai dalam ilmu sihir, karena peristiwa tersebut sangat luar biasa dalam pandangan sang raja. Berhubung hati raja masih membeku akan keislaman dan juga kerasulan Rasulullah, ia pun mempunyai syarat lagi guna menguji kerasulannya. Namun, sebelum sang raja selesai berbicara, Nabi berkata kepada raja bahwa Habib bin Malik memiliki putri yang cacat. Namun Allah telah menyembuhkan dan menjadikannya sosok wanita yang sempurna. Setelah mendengar itu, sontak seketika sang raja terkejut karena tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang putrinya kecuali orang-orang terdekat dan orang-orang istana. Mendengar yang diutarakan Nabi, Raja Habib bin Malik bergembira dan mengajak penduduk Mekah
untuk meninggalkan agama peninggalan leluhurnya. Secara berbarengan, raja mengucapkan kalimat syahadat. Dan lain juga, pada sisi Abu Jahal begitu marah melihat kejadian tersebut, sebab yang diperlihatkan Nabi bagian dari sihir. Abu Jahal tetap tidak percaya akan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah kejadian dan fenomena tersebut, Raja Malik pun masuk Islam dan dia pulang ke istananya kembali. Begitu pas sampai di pintu istana, putrinya menyambut dengan mengucapkan kalimat syahadat. Putrinya masuk Islam. Bahkan raja itu melihat bahwa putrinya memiliki organ tubuh yang sempurna, layaknya manusia biasa yang normal. Lalu sang raja pun bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, mengapa engkau masuk Islam, padahal tak seorang pun yang memberitahukan kepadamu tentang agama yang telah engkau ucapkan itu?" Lalu sang putri menceritakan bahwa dirinya bermimpi ditemui seorang laki-laki tampan dan mengabarkan bahwa ayahnya telah memeluk agama Islam. Jika ingin menjadi seorang muslimah, anggota tubuhnya akan lengkap setelah mengucapkan syahadat. Setelah mendengar itu, putrinya pun mengiyakan dan mengikuti Rasulullah tersebut dalam mimpinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslimah. Mendengar hal itu, raja pun sujud syukur kepada Allah SWT atas kebesaran yang ditunjukkan kepadanya, dan raja pun telah menjalankan dan berada dalam jalan yang lurus, yaitu keislamannya dan mempercayai kerasulannya Muhammad SAW. Jauh setelah sang raja masuk ke dalam Islam, dikisahkan juga dalam buku dahsyatnya Taubat 42 kisah orang bertobat oleh Isnaimi Fuad. Pada suatu hari, Raja Habib bin Malik yang berterima kasih kepada Rasulullah SAW karena telah membuatnya beriman, dikarenakan Nabi menunjukkan mukjizatnya, yaitu membelah dan menyatukan bulan. Raja tersebut lantas memberikan Nabi SAW hadiah berupa 5 ekor unta dengan bawaan emas, perak, dan kain serta beberapa budak. Tetapi ketika rombongan itu mendekati kota Mekkah, Abu Jahal menghadang dan ingin merebutnya hingga terjadilah perkelahian. Keributan tersebut baru reda ketika warga Mekkah dan paman-paman Rasulullah turun tangan. Namun Abu Jahal bersikeras bahwa hadiah itu ditunjukkan kepadanya. Akhirnya Nabi Muhammad mengusulkan agar masalah tersebut diselesaikan dengan cara menanyakan kepada unta-unta yang membawa hadiah. Bila benar hadiah itu untuk sang Rasul, maka mereka akan memberi jawaban jujur. Namun Abu Jahal menolak usulan tersebut. Ia meminta agar masalah ditunda hingga hari esoknya. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW setuju akan usulannya seperti diceritakan dalam buku kisah hewan-hewan pada zaman Nabi dan juga Rasul, susunan Aifasyah. Namun singkat ceritanya, hari berganti hari. Abu Jahal pergi ke kuil berhala dan berdoa sampai pagi hari berharap mendapatkan dukungan dari para berhala tersebut. Ketika matahari terbit, penduduk Mekkah berkumpul di tempat hadiah-hadiah yang diberikan sang raja. Begitu pula dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Jahal. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahal meminta unta-unta tersebut berbicara atas nama berhalanya, yaitu Latta, Uzza, dan juga Manat. Namun tak satu pun dari hewan yang berpunuk itu memberi jawaban seperti yang diminta oleh Abu Jahal. Atas izin Allah SWT, unta-unta tersebut berbicara dengan suara yang nyaring dan dapat dipahami oleh seluruh orang yang hadir saat itu bahwa mereka adalah hadiah dari Raja Habib bin Malik untuk Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Abu Jahal begitu malu, bukannya malu biasanya, tapi malu yang luar biasa. Setelah itu, Abu Jahal menjauh dan pergi. Rasulullah lantas membawa unta-unta tersebut ke gunung Abu Qubais. Seluruh muatan emas, perak, dan kain dielus-elukan menjadi satu tumpukan.
Rasulullah menyatakan kepada tumpukan hadiah yang berharga itu, beliau berkata, "Jadilah kalian sebagai tanah." Dengan mukjizat yang dianugerahi oleh Allah SWT, tumpukan emas, perak, dan kain yang merupakan hadiah dari Raja Habib bin Malik berubah menjadi pasir seketika. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah singkat tentang seorang raja negeri Syam, yaitu Raja Habib bin Malik penyembah berhala yang masuk Islam setelah melihat mukjizat Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Cukup sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.